Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwin Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat, dengan Arwin CTB di sini, autor yang menulis sekaligus membacakan cerita untuk kamu. Semoga kamu suka ya dengan cerita yang aku bawakan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arwin Punya Cerita dan follow sosial media di Facebook, Instagram, TikTok @arwinctb. Dadah! Halo Sobat, kali ini Mimin akan membawakan cerita terbaru ya, karena cerita yang kemarin sudah tamat. Cerita terbaru kali ini berjudul Insya Allah Suamimu Jodohku, menceritakan tentang seorang perempuan bernama Asmi Gati yang mencoba menyelamatkan diri dari jurang prostitusi. Semoga sobat suka ya dengan cerita terbaru Mimin. Jangan lupa untuk berikan dukungan. Oke, sekarang ayo kita dengarkan Insya Allah Suamimu Jodohku, karya Arwin CTB, bagian pertama. Jangan jadikan aku pelacur. Selamat mendengarkan. Kenapa kamu selalu menolak melayani tamu? Kita butuh uang. Bau asap tembakau segera menyerang indera penciuman Asmi, gadis Malang yang telah ditinggal mati oleh ibu kandungnya. Mungkin kita harus cari cara lain, Pak, jawab gadis itu santai. Cara apa? Gak ada cara lain. Kamu terlalu tua. Iya, ini gara-gara ibumu yang kelamaan menunda. Pak, tolong jangan salahkan ibuku. Biarkan dia istirahat dengan tenang. Sudah cukup. Kalau utang-utang kita belum lunas, mungkin ibumu tidak akan tenang di alam kuburnya. Paham? Asmi menelan ludahnya. Entah berapa kali dia berdebat dengan lelaki di hadapannya. Lelah sudah. Pria itu selalu mencoba menjual Asmi, tetapi sampai sekarang Asmi belum ingin menyerah. Diam-diam gadis itu selalu mengaku memiliki penyakit bawaan yang menular, sehingga orang yang sempat terpikat kecantikannya akan mundur perlahan, bahkan membatalkan transaksi dengan ayah tirinya. Bapak tahu, ibu saya meninggal karena penyakit yang konon merupakan kutukan, dan saya adalah anaknya. Apa Bapak yakin tidak apa-apa jika saya menularkan bibit penyakit itu, yang tidak hanya akan menyerang Bapak, tapi juga keluarga, anak istri, dan semuanya? Ucap Asmi pelan tetapi tajam, membuat orang yang berusaha menidurinya bergidik. Sebelum kemudian bertengkar dengan ayah tiri Asmi untuk meminta balik uang mereka. Apa kamu harus Bapak cobain dulu? Mata Maman bergerak licik, cepat menyapu semua permukaan kulit Asmi yang dapat dia lihat. Kau berani melakukannya, aku akan bunuh diri, Pak. Dan tidak akan ada keuntungan sedikit pun bagimu, selain utang dan aib seumur hidup, ancamnya tegas. Kalau begitu bekerja samalah, bentak Maman sambil memukul permukaan pintu triplek dengan kasar. Baik, tunggu saja. Sebenarnya, berulang kali Asmi memohon kepada ayah tirinya untuk bekerja saja. Dia masih muda, masih ada kesempatan untuk mencari pekerjaan yang baik. Namun, Mama tahu bahwa tidak mudah mengumpulkan uang dengan cepat kalau hanya bekerja, sehingga dia melarangnya. Maman lebih senang andai anak tirinya mau menjadi penyanyi kampung yang akan dilihat banyak orang. Dengan begitu, terbuka kesempatan luas baginya untuk dipakai orang dengan harga mahal. Namun sayang, Asmi tidak pandai menyanyi sama sekali.
Apalagi kalau disuruh goyang yang menggoda. Memang payah gadis itu. Berbeda dengan gadis-gadis lain yang memang bersedia masuk ke prostitusi secara sukarela, Asmi sebaliknya, meski dia tidak dibesarkan dalam ajaran agama yang cukup baik. Dulu Asmi memang sempat mengaji sepulang sekolah, namun belum sampai pada pelajaran tentang kehidupan. Jika ada satu alasan mengapa dirinya tidak mau dijadikan pelacur begitu saja adalah karena dia percaya masih ada hal lain yang bisa dilakukan. Hanya itu saja. Sementara teman-teman yang bahkan usianya lebih muda, mereka menikmati hasil dari menjual diri. Mereka kerap saling memamerkan barang-barang dan pakaian baru. Bagi Asmi, semua itu tidaklah menyenangkan hatinya. Barang-barang yang lucu tetapi didapatkan dengan cara yang tidak lucu sama sekali, terlalu mahal jika harus merelakan diri. Asmi? Iya, Pak. Bergegas Asmi keluar dari biliknya yang belum terisi barang-barang lucu itu, menghampiri Maman yang baru pulang, padahal belum lama pria pengangguran itu keluar rumah. Asmi, besok Pak Haji menggelar hajatan. Iya, Asmi tahu. Nah, kamu besok dandan yang cantik ya. Besok akan ada banyak tamu dari luar kota. Pasti tuh. Iya, tenang anakku, besok kamu pasti laku. Jika ada maunya, Maman memang akan memanggil Asmi dengan kata anakku, seolah-olah dia sudah bersusah payah menjadi bapak untuk anak itu. Padahal semasa ibunya masih hidup saja, justru dirinya lah yang menumpang hidup pada mendiang ibunya Asmi. Jangan lupa pakai lipen, bedak, pokoknya harus cantik, menarik. Tenang aja, Pak. Asmi berniat akan menakuti pria hidung belang yang mendekatinya lagi. Dengan begitu, dia akan aman untuk sementara waktu. Pukul 4 pagi Asmi bangun. Dia segera mempersiapkan diri untuk menjadi penerima tamu dalam acara hajatan di rumah Pak Haji. Pak Haji adalah orang yang memberikan utang kepada keluarga Asmi. Dulu ibunya adalah salah satu rewang di rumah Pak Haji. Mereka cukup saling mengenal dekat. Itulah sebabnya utang keluarga Asmi yang sebagian besar digunakan untuk pengobatan ibu Asmi tidak membengkak, sebab Pak Haji tidak menggunakan sistem hutang berbunga. Pak Haji yang lumayan suka dengan Maman, karena kapanpun dibutuhkan, Maman akan selalu siap sedia. Mau apa lagi, dia tidak punya pekerjaan lain selain bersantai. Asmi memakai baju terbaik yang dia miliki. Sesuai saran Maman, dia juga menggunakan lipstik dan bedak supaya terlihat semakin cantik. Dan terakhir minyak wangi. Sesampainya di tempat Pak Haji, Asmi diberi sarapan oleh yang punya hajat. Setelah itu dia didandani dan dipakaikan kebaya yang seragam dengan beberapa orang lain yang juga akan sibuk selama hajatan berlangsung nanti. Langit pagi begitu mendung, seperti akan turun hujan. Dada Asmi layaknya langit yang bergemuruh,
seolah akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Namun, dia mengenyahkan perasaan itu. Sebisa mungkin dia hanya tersenyum ramah kepada semua tamu nanti. Gadis itu berusaha meredam gejolaknya sendiri. Memang benar apa kata Maman, banyak tamu dari luar kota. Pak Haji adalah orang terpandang, jadi hajatannya seperti hajatan satu kampung. Ada yang mengurusi bagian parkir, ada juga yang menjemput tamu di setiap jalan masuk. Warga beramai-ramai membantu demi kelancaran acara pernikahan putri sulung Pak Haji. Buku tamu yang ada di hadapan Asmi dan rekannya Deana juga cepat sekali terisi. Banyak dari mereka datang dari luar kota. Wajah-wajahnya sungguh asing bagi Asmi. "Dea, Asmi ke belakang bentar ya," pamitnya ke belakang. "Jangan lama-lama." "Iya." Asmi yang sudah kebelet pun segera berlalu mencari kamar mandi di rumah sebelah Pak Haji. Rasanya dia tidak tahan lagi. "Mana Asmi?" tanya Maman pada Dea. "Lagi ke WC." "Apa?" "Oh ya." Karena takut Asmi kabur, Maman pun segera menyusul ke belakang, mencari-cari di mana kiranya anak itu. "Awas saja kalau berani kabur," ancamnya sambil menahan emosi. Gigi-giginya saling beradu. "Ada yang lihat Asmi?" tanya Maman pada orang-orang yang sedang sibuk mondar-mandir. Rasa cemas semakin menguasai dirinya. Kalau dia kabur, Maman tidak akan mengampuni anak tirinya. Ketakutan itu sedikit mencair tatkala Maman mendapati Asmi keluar dari bilik kamar mandi. Gadis itu tampak merapikan pakaian. "Bapak pikir kamu kemana?" "Ke kamar mandi bentar, Pak." "Ayo, cepat." Kali ini Maman mencengkeram lengan atas Asmi dengan sisa kemarahan yang masih meletup-letup dalam dirinya. "Jangan macam-macam kamu ya," ancamnya. "Ih, apaan sih Bapak?" "Diam, pokoknya jangan membantah." Dengan perasaan marah, Asmi kembali ke meja penerima tamu. Secepat kilat dia mengenakan kembali topengnya. Topeng yang menampilkan wajah ramah dan ceria, menutupi setiap luka dan kesedihan kelam yang terasa lebih nyata. "Jangan kemana-mana," ucap Maman, memberi tekanan pada setiap kata. Bersambung. Wah, seru juga ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk. Dan follow sosial media Mimin di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok @arwenctb. Sampai jumpa.